Tribuners, sejak disahkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui rapat paripurna DPR, penolakan dan perdebatan muncul dari berbagai pihak, terutama kalangan buruh. Kira-kira gimana ya kebenaran dari informasi itu? Yuk kita cek faktanya. Dikutip dari Kompas TV, beragam informasi mulai tersebar. Di antara informasi yang tersebar itu, yuk kita coba cari klarifikasinya. Poin yang pertama, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya adalah uang pesangon tetap ada. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Poin nomor 2, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya adalah upah minimum regional atau UMR tetap ada. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C, Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, Ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Poin nomor 3, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya adalah tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88B Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau satuan hasil. Poin nomor 4, benarkah semua hak cuti yang meliputi cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya adalah hak cuti tetap ada. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, Ayat 1 pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat 3, cuti wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat nomor 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Poin nomor 5, benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya adalah outsourcing ke perusahaan alih-daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih-daya. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Poin nomor 6, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya adalah status karyawan tetap masih ada. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Poin nomor 7, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya adalah perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Hal itu tertuang pada Bab 4 Ketenagakerjaan, Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang berbunyi, Ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ayat nomor 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin nomor 8,
benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya adalah jaminan sosial tetap ada. Hal itu tertuang pada bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004 yang berbunyi, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Poin nomor 9, benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya adalah status karyawan tetap masih ada. Hal itu tertuang pada bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Poin nomor 10, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya adalah tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Hal itu tertuang pada bab 4 Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang berbunyi, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Poin nomor 11, benarkah buruh dilarang protes ancamannya PHK? Faktanya adalah tidak ada larangan. Poin nomor 12, benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada tambahan cuti? Faktanya adalah sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang, tapi kebijakan pemerintah. Gimana Tribuners? Udah tahu kan faktanya? Jadi jangan sebar sebelum cek kebenarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.